Kisah diawali di sebuah ruangan CIA tempat para agen tengah membahas tentang seorang buronan internasional bernama Ghost yang diketahui sedang berada di Bangkok, Thailand. Melihat situasi tersebut, pimpinan CIA dengan cepat menghubungi seorang agen yang berada di sana. Pria itu bernama Lucas. Lucas tampak kecewa kepada Catherine, atasannya yang lama tidak menghubunginya. Dia mempertanyakan mengapa Catherine baru menghubunginya sekarang, setelah bertahun-tahun meninggalkannya tanpa kabar. Namun, begitu mendengar tawaran yang menarik dari Catherine, Lucas segera memesan taksi menuju bandara. Ia mendapat informasi bahwa Ghost tengah berada dalam perjalanan menuju San Francisco, Amerika Serikat. Setelah berhasil melewati petugas keamanan bandara, Lucas langsung berjalan menuju pesawat. Good evening, Mr. O'Donnell. Evening. To be very, very pleased. This better be some good fucking news. Right this way. Flyer. Doors for departure and cross-check. All passengers in our first business. Tak lama setelah pesawat lepas landas, Catherine diberitahu oleh bawahannya bahwa informasi tentang Ghost yang sedang berada di dalam pesawat telah tersebar di dark web. Akibatnya, seluruh isi pesawat kini dipenuhi oleh pembunuh bayaran yang sedang memburu Ghost. The darkness is always. I was born Cayetano Montoya. That if you don't chase your dreams, other people's dreams. I got it. Di dalam pesawat, seseorang memberi Lucas minuman. Tanpa disadari, orang itu adalah salah satu pembunuh bayaran. Minuman tersebut ternyata telah diberi racun, membuat Lucas merasa pusing. Ketika ia menuju kamar mandi, perkelahian pun tak terhindarkan. Lucas nyaris dibunuh di sana, namun ia berhasil membunuh lawannya lebih dahulu. Handler. He's disavowed. It's a waste of time. Is it? Seriously? A conscience. Ia kemudian merangkak untuk mengambil sabun agar bisa menetralisir efek racun kuda yang masuk ke dalam tubuhnya.
Saat berusaha menyembunyikan mayat pembunuh bayaran, seorang polisi udara muncul dan memberitahu untuk memeriksa keadaan di dalam kamar mandi. Lucas terpaksa melumpuhkan polisi itu karena melihat darah menetes dari langit-langit kamar mandi. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang agen CIA yang sedang menyamar untuk melindungi Ghost dari pembunuh bayaran. Listen, what I'm about to tell you guys is gonna sound Identification. That's officer number 808. Sorry, but do you have like an actual someone that's on this plane? Yep. And We need to tell the pilots. Yes, do that. And find the other sky bar to change into. all good. I don't have a place to put it, do I? Oh, Well, safety's on the people that haven't. Lucas meminta bantuan dua pramugari untuk mengidentifikasi para pembunuh dari daftar penumpang pesawat. zip tied you to the sky marshal. I need to go down to the cargo hold. You guys go ahead, and I'll just keep an eye on things. Saat berada di dalam kargo pesawat, Lucas memperhatikan salah satu pramugari tampak merasa kesakitan di bagian perut. Ia langsung teringat dengan ucapan Catherine bahwa Ghost mengalami luka tembak di bagian perut. Ternyata, Ghost adalah seorang perempuan yang sedang menyamar sebagai pramugari. I've got a job to do. Why does it get us all killed? Only a few minutes. Yeah, with a bullet. Is that how you play it? It took me. Look at you. You're not even sober. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang bernama Isha, yang berasal dari Mumbai, India. Isha kemudian menjelaskan bahwa ia membawa alat pembuka kode, enkripsi mutakhir. Jika alat itu jatuh ke tangan yang salah, maka kekacauan bisa terjadi di seluruh belahan dunia. Be alive. Something more fundamental. With a heavy waft of arrogance that's gonna get. I don't trust you. But I guess this is Ia lalu membawa Lucas ke ruangan pilot untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi dan meminta kepada pilot agar tidak membuka pintu kokpit kecuali atas perintah langsung dari Lucas. The channel's static. Reboot it. Sully, Ding ding. Guy lands a tiny. be fine. Absolutely fine. gonna be okay. 7D needs a blanket and 9D needs some. Right. Setelah itu, Lucas melanjutkan pemeriksaan ke ruangan VVIP. Namun, di sana ia tiba-tiba diserang oleh pembunuh bayaran. I read an article about that once. Associates in the Congo were able to You. In the territory of Masai. Saying that their cheap phones are made. Hurry. Help me with these dead bodies. Di waktu bersamaan, di markas CIA, Catherine menjelaskan kepada Hunter, anak didiknya, tentang masa lalu Lucas yang merupakan mantan tentara bayaran. Was in the Secret Service, but had a fetish for beating in spectacularly brutal fashion. Deserved it. Oh, 1,000%. Then Gave him a head start. Different. have an Ambien. Or 4. To say. Trying to kill me and you're out gallivanting around the place. Looks murderous. Salah satu pramugari memberitahu Lucas bahwa para pembunuh bayaran memiliki foto dan informasi lengkap tentang dirinya. Lucas pun menyadari bahwa dia menjadi target dan berusaha membunuh mereka satu persatu.
Isha juga mengungkapkan bahwa Nyonya Yin dan dua pengawalnya adalah orang yang selama ini melindungi dirinya dari ancaman para pembunuh bayaran. Call down if things get fucked up. Is a lady. Autopilot's working now. Isha dan Lucas bersembunyi di dalam kargo pesawat. Di sana, Isha menceritakan masa kecilnya yang kelam. Ia pernah menjadi korban perdagangan manusia di Afrika. Who kidnapped me worked for needed, but they were completely digitally. By the end, the atrocities. I've spent the next decade of my life trying to figure out how to make the most powerful. Sounds valuable. The computing power of that I suppose you. to me happening to other kids. Sementara itu, Catherine di kantornya akhirnya menyadari bahwa penyebar informasi tentang Lucas dan Isha adalah Hunter, murid pertamanya yang telah berkhianat. And maybe we back to me a week ago. Said she built a device that which went sideways. Point. The story's Cheap ass little bitch. web, just in case as a backup. And Reyes? Oh yeah, wow. Fucking and well, distributed his photo all dead, and we will have the device. Trust you. I think trust is you could turn me in and Like I said. Lucas dan Isha kemudian menyusun rencana yang mereka sebut box kematian, yaitu strategi menyerang dari dua sisi dengan posisi para pembunuh bayaran berada di tengah-tengah. Leanne, go. It holds for now. No, that's suicide. If I don't grow up, we're Lucas kemudian meminum cairan racun ular yang membuatnya berhalusinasi. Namun itu juga memacu adrenalin dan membuat tubuhnya menjadi bugar. The economy cabinet is the bomb. Kill box. You go nowhere. I need you. Are you high? I am Pandera. The gold ship. And I should. Situasi di dalam pesawat semakin kacau setelah salah satu penjahat menembakkan senjata, menyebabkan lubang besar pada badan pesawat. Tell me over there! Get a grip, man. I'd like to thank everyone on board who hasn't tried to kill me. and 5, 4,
disappeared, but it was right here. Setelah berhasil menghabisi seluruh pembunuh bayaran, Lucas kemudian dihubungi oleh Catherine yang mempertanyakan mengapa pesawat belum mendarat. Lucas menjawab dengan tegas bahwa pesawat tidak akan mendarat di San Francisco karena pengkhianatan Catherine di masa lalu yang belum dilupakan, membuat Lucas tidak percaya kepada Catherine. No. Provided you can help me tie up one. Maybe it looked like a. Oh, what? Like a chain? Maybe the fact. Do you have it or not? You dumb son of a bitch. You know, figure out how to land this thing, but I think I could do it. We're not landing in San. Oh God. God damn. Okay, fine. You were no